kullu man 'alaiha fan. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kul man ahbibta fa innahu mufariquhu bihi. Wa'mal ma syi'ta fa innahu maziyun bihi." Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fajar muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas apapun kenyataan, keadaan yang dirasakan di detik ini dan sebelumnya. Semua berawal dan berasal dari sisi kehendaknya yang sudah terencana dan direncanakan. Maka tidak ada takdir buruk. Yang buruk itu cara kita melihat takdir itu dengan pikiran negatif dan keimanan yang kurang sempurna dengan ilmu sehingga berburuk sangka. Kalau tidak dibenahi ini bahaya. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Semua dari Allah, semua digenggam, dikendalikan, setiap ubud-ubud pun dipelihara. Kecil yang kita lupakan, semua kita akan kembali padanya. Maka bersyukur atas nikmat umur. Jangan diisi dengan kufur, isi dengan tafakur, ekstra berpikir. Sebentar lagi kita dikubur. Berapa teman sealma mater yang sudah dihantar, seangkatan yang sudah diwafatkan. Sebentar kita beberapa hari sudah dilampaui di 2019, bukan 2019-nya. Karena akal ini melampaui ajal, pikirannya ke depan semua juga. Tapi bekalannya sudah ada tuh. Nabi pernah menggambar 4 kotak persegi panjang di atas pasir. Apa itu ya Rasulullah? Itu ajalnya katanya. Lalu mengarsir garis-garis kecil di kotak. Itu apa ya Rasulullah? Itu penyebab ajalmu tiba. Lalu Rasul menarik garis lurus di tengah, tapi keluar garis yang 4 itu. Itu apa ya Rasul? Pikiranmu. Dia berpikirnya besok ya, tahun depan, progres, misi-misi, apa-apa. Tapi ada nggak asuransi asal nanti kita masih hidup? Ya ayuhan nas, aktif Jumat selalu mengingatkan ittaqullah. Ada nggak rasa takut kepada Allah di detik ini? Atau di setiap detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju dan berlalu. Hidup ini seperti eskalator. Ketika kita ke bandara malas jalan kan, sok naik eskalator fasilitas bandara. Bergerak tidak bergerak semua dihantar menuju kesudahan. Dan kita dalam episode antrian. Maka kuluman alaih hafar, Allah ingatkan semua akan binasa. Jangan sombong. Berencana, semestinya boleh berencana. Sampai ada program keluarga berencana. Tapi jarang manusia itu berencana, merencanakan. Perencanaannya melibatkan Allah yang memiliki rencana. Maka ada ayat Al-Imran 54, makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Berencanalah, tapi sebaik-baiknya rencana Allah. Rencana apa? Ketika Allah punya rencana, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Lupa, tidak ada asuransi yang menggaransi. Jangan merasa sehat, gagah, masih muda, kuat. Saya ingatkan kepada para penyuka hiburan,
menang main band, tapi tong mau tahting yang diopi ombak, rada serius. Penyebab ajal itu bisa tiba datang dalam bentuk apapun. Olga Saputra dulu pulang umroh kena Ebola, jadi meningitis, banyak uang hasil kerjanya, berobat ke Singapura. Harapannya hidup sembuh. Orang yang berharap, ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan, hanya doa yang berubah takdir. Disangkana di Singapura Allah Ijroil Jakarta nelfon, Olga tadinya tak mau. Kullu man 'alaiha fan, semua binasa. Kullu ajalin musamma, semua ada expirednya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu jatah setiap kita. Ketika kita mengantar orang wafat, lain saya tahu orangnya ikut dina antrian, tonggel. Jadi semua hari ini sibuk, melupakan karena jebakan dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Bersyukur ada Jumatan, usikum diwasiatkan, wa nafsi bitaqallah. Ketika khotibnya yang lagi ngomong, yang mulutnya lebih dekat ke telinganya, sebab ngomong narep penjelma loba nyawayah nawe nikmati bareng. Usikum wa nafsi bitaqallah. Mohon fajar takut. Ini akan jadi keuntungan kalau kita dengan tausiah ringan ini menambah ketakwaan, rasa takut. Maka bicara resolusi, bicara refleksi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, Al-Hasan 18. Wahai orang beriman, masih ada rasa takut kepada Allah. Kalau ada, wal tanzur, apa persiapanmu, apa yang kau lihat. Nafsum maqaddamat lighad, untuk hari esokmu, esok Sabtu, esok hidup selamat di akhirat selanjutnya. Ismasyita, mangga, mau beraktivitas apapun mangga, kata Nabi. Tapi Pak innaka mayyitun, semua akan menjadi bangkai. Mulai balik tong dingke-dingke bisa keburu jadi bangkai. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti, bisa keburu mati. Dunia ini bukan tempat tinggal. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, dunia ini tempat meninggal. Beda saeutik. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Tong motah teuing. Ismasyikta fa innaka mayyitun, mangga, manfaatkan. Tapi ingat, ajalmu tiba loh. Dalam posisi apa itu yang berat? Hati-hati dengan kebiasaan. Al-musahabatu tasliqu tabi'ah. Persahabatan itu mencuri tabi'ah. Hobi pun demikian. Tukang musep mautna dibetot burame. Tukang dagang roti mautna ke dagang roti. Tenang asal boga wudu, minimal miracle of wudu. Wafat dalam keadaan punya wudu, artinya dia siap-siap ke setiap waktu. Recovery habit, berubah kebiasaan. Sok datur rugi meureun boga wudu gratis, canggih oke, pom bensin aja nyediain. Sholat aja nggak sah kalau nggak pakai wudu. Dan wudu itu herbal termahal di dunia yang tidak dijual di apotek, toko obat dan rumah sakit. Syifaan min kulli da'in, obat segala penyakit. Asal bener ya wudu nah. Dan mereka beli beberapa ex-geng motor yang kecanduan narkoba yang di BNN nggak selesai, kunci ke wudu 1 tahun normal kembali. Yang terindikasi hepatitis juga jolengin pun. Saya yakin wudu adalah mujizat. Dan saya yakin Rasulullah SAW menjaga wudu. Buktinya ada followernya, Bilal bin Rabah, masuk surga wasilah wudu. Apalagi kita para terapis kesehatan nih, mulai operasi teh wudu kan tidak lebih steril saya pikir. Dan itu sunnah, nyusun mana? Nah, ketika wafat dalam keadaan berwudu, saya yakin ini syahid ini. Karena syariah tidur dalam Islam dianjurkan berwudu dulu. Sampai hebatnya wudu, berhubungan suami istri, lalu ingin nambah lagi, dianjurkan wudu, berarti nunggu ke hadas gitu. Sunnah wudu. Ada apa dengan wudu? Manggalah, dikembangkan di kedokteran. Saya lagi bikin buku Miracle of Wudu, terbit-terbit keajaiban yang muncul terus. Alhamdulillah, subhanallah. Di balik sunnah itu banyak kejayaan.
Allahumma ini as'aluka bi husnil khotimah, dengan kuota sisa usia yang masih ada, yuk kurang jagokan satu amal yang dengan amal itu kita wafat selamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena Nabi bersabda isna syita, silakan aktivitas apapun bentuknya silakan. Fa innaka mayyitun, dan hati-hati mautmu kebohongan. Yang kedua Nabi bersabda kul mamahibta, apapun yang kamu cintai, cintai saja. Tapi fa innahu mufariquhu bihi, semua terpisah. Istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim dan piatu ketika kita wafat. Harta kalau tidak pakai agama, mengumpul-ngumpul, ngempil jadi sengketa. Dan kita bawa teman sejati hanyalah amal. Setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu. Setiap orang transfusi dioperasi, bisa beli darah ke PMI karena punya materi, tapi bisa nggak beli nyawa? Bisa. Kullu man 'alaiha fan, semua binasa. Kullu azali musamma, semua ada expire-nya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kata Nabi, hati-hati juga. Poin ketiga, wa'mal masyi'ta, apapun yang kamu ingin lakukan, lakukan saja, amalkan saja. Fa inna mazyubi, tapi semua diminta pertanggungjawaban. Itu karena Allah, karena oleh karena atau karena oleh itu lebih karame, itu kunaon. Kalau karena Allah nggak ada masalah. Lelah itu gara-gara tidak lillah. Mengeluh itu gara-gara tidak mengallah, tidak bertahan itu karena tidak bertuhan. Sandarannya bukan Allah, jadi itu bertahan. Nggak gubrak, ngerandekan kursi, dicopot kursi, nggak gubrak. Ingin cepat sembuh, cepat sembah. Mengeluh gara-gara tidak mengallah, lelah gara-gara tidak lillah, tidak bertahan gara-gara tidak bertuhan. Ingin sembuh, cepat sembah. Asyifa masjid kita teh. Ar-Rabban nas adhibil ba'syah isfi anta syafi. Yang maha dokter itu Allah. Maka banyak dokter yang syariah ngomongnya ngageurkeun mah Allah, Bu, sanes abdi. Jangan sampai orang itu tersugesti sama kita. Nanti disembah kitanya. Bingung untuk ke dokter eta mah Bu. Ini tugas berat sebetulnya. Jangan lupa mengingatkan. Obat lupa itu ingat, obat salah itu benar. Maka Rasul mengingatkan, sok mau apa sok. Tapi kamu ingat mati ya. Sok mau apa sok. Tapi ingat semua, cinta apapun kamu akan dipisahkan dengan yang kamu cintai. Sok mau apa sok, amalkan saja. Tapi semua diminta pertanggungjawaban. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Bayangkan kalau ini hari terakhir kita, salat terakhir kita, Jumatan terakhir kita, dan makin muskilah, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkenan. Cuma hebatnya kematian itu dirahasiakan. Makanya harus hati-hati. Setiap orang bisa beli buku, tapi nggak menjamin bisa beli ilmu. Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi nggak menjamin bisa beli cantik. Seperti layaknya setiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Injury time. Enggak, bayangkan. Ya khususnya muncul. Kalau kita sholat anggap itu pertemuan terakhir kita. Jadi mau ingat itu, ingat ini. Terus fokus ke tempat sujud. Nanti bakal balik ke kana nyata. Di mana kurang asal teh. Karena manusia itu suka ngantuk, yang ngagolek, kerinduan terhadap bahan baku asalnya, daya tarik bumi, bahwa yang sare, dirindukan bahan baku orang. Maka hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita beraktivitas motah, lembah, futsal, apapun di punggung bumi, besok dipaksa dipindahkan ke perut bumi.
Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Serangga tanah, cacing, batu. Dan alam kubur itu bukan kuburan. Boleh koleksi kendaraan, tapi hanya sampai di TPU. Ketika kita pulang nanti asup ngilu bajarong. Dan kendaraan yang belum kita pikirkan di luar koleksi kita, keranda, sebaroga cancok. Udunan ayah DKN belum punya keranda di masjid gua di saya, besina di saya, papana kayana. Tiba-tiba penghargaan di DKN, Bapak kemarin nyumbangnya paling banyak nih untuk keranda ini, Bapak kehormatan launching Pak Bu. Sengaja Habib ingatkan, sampai terkeras hati. Kendaraan kita keranda, kapling kita gede-gede di komplek termewah, sukma 2 kali hiji. Fasilitasnya nyata papan ke, ayeuna di atas papan, besok papan menutupi kita. Baju kafan pun belum punya, miskin dengan semoga kapan sana. Wajah mirip, saya di forensik menurut ilmu ahli ilmu jadi mirip kabeh tengkorak. Saya diidentifikasi. Maka inna akramakum minallahi atqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ini yang Allah tekankan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah. Satu paket ayat, 2 ketakwaan disebut. Wa taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Kalau di ayat yang lain, jangan kau wafat sebelum wantum muslimun. Kamu berserah, kau angkat tangan, aku turun tangan. Kau berwudu hambaku, kau bersolek untukku karena wudu perintahku. Miracle of wudu. Masuk masjid, Allah maftah di Abu Rahmati. Kau masuk rumahku, berarti ada hajat denganku. Menghadap ke kiblat, kau menghadapku, angkat tangan, aku turun tangan. Kau lelah, ruku, numpang kapucurut, nanya, tungku, dagoan, ruku, kau akan jatuh. Aku yang menahan kejatuhanmu. Hayya 'alas shalah, la haula, tidak ada kekuatan. Hayya 'alas shalah, la haula. Kau tahan kejatuhanmu karena kelelahanmu mengejar bayang-bayang dunia yang akan kau tinggalkan. Dunia semakin jauh dan menjauh, akhirat semakin dekat dan mendekat. Tapi kenapa kau lupakan? Kau lelah hambaku, kau rukuk, simbolmu, aku tahan kejatuhanmu. Kau sujud, terpuruk, beban berat di punggung. Ibu rindu kepada anaknya, ulin wae. Kamu namanya ini berarti mama dipencetan, dihampangkan. Kamu Rabbayani, begitu pun Rob. Lam nasroh laka sadrak, kuringankan bebanmu hambaku. Maka selesaikan masalah itu di sujud. Darah kembali normal. Mereka off sholat. Duduk di atas 2 sujud, Allah senyum sembari, kau masih mengakui aku sebagai Rabbmu. Sujud kembali, Allah berbisik, I love you hambaku. Salam ke kanan dan ke kiri, Allah proklamasi, siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusikmu. Apa dasarnya Ustaz? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Benar salatnya, benar seluruh urusannya. Sedekah terbaik untuk tubuh itu adalah mengembalikan 360 sendi ke posisinya itu sholat. Di pokoknya manusia itu sholat. Betapa saya wujudnya manusia itu sarolat, saya pertanyakan kemanusiaannya. Maunya gue sholat di stokan samsat, lebih ketol di jelema sholat itu tiap lampu beren, tiap sholat sunat lampu beren, tong dipikirkan itu maunya, dan maunya aneh. Saya jadi jelema sih, nggak mau sholat. Jadi kelanjutan dari Al-Hasad tentang resolusi masa depan itu adalah wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sampai kau termasuk orang yang melupakan lalu dilupakan. Udkuruni adkurkum. Mestinya kita ingat kenapa Allah seperti melupakan kita yang melupakan. Allah berkata bahwa washkuruli, bersyukurlah. Wala takfurun, udkuruni astajib lakum. Lain syaratum lagi dan aku intan layan surkum, nanti apapun aku selesaikan. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Menangi urusan akhiratmu, nanti aku menangi.
urusan dunia. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Penting wasiat takwa itu rek itu baik. Dengan naon muamalat ya teh. Bukan 2019. Bekal apa? Lamun tahu dia orang balik. Pak aina zadhabun. Pertanyaannya lah dari Allah. Reka marana gaya? Jeung baraya pas ya jeung dulur teu akun. Ibadah ditinggal-tinggal. Sementara kullu man alaihi hafal, semua binasa, kullu ajali bersama, semua ada expire-nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu di atas setiap kita. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam sujud, wafat dalam ruku, wafat dalam takbir, wafat dalam tilawah, wafat dalam berjamaah, wafat setelah sedekah, wafat dalam keadaan penuh rahmat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, terima kasih Kau masih kumpulkan kami untuk duduk bersimpuh di rumahmu, di haribaan-Mu, memohon, bermunajat. Jangan Kau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri walaupun sekedip mata ya Rabb. Kami tidak punya kuasa atas diri ini. Gerak mata, hela nafas, gerak sel tubuh, Engkau yang mengatur ya Allah. Ampuni kalau kami sering melupakanmu, jarang menyebut asma-asma-Mu. Ampun ya Allah. Anugerahi kami hidayah ya Allah. Seperti Engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya matahari selama-lamanya dan merata. Bukan hati kami yang gelap karena tidak ada cahaya matahari. Bukan hati kami yang gelap gara-gara tidak ada hidayah. Karena bumi membelakangi matahari. Bisa jadi hati kami gelap karena sering membelakangi petunjuk-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalaulah kami harus wafat hari ini, itu puasa dan kehendak-Mu. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami jauh dari fitnah. Wafatkan kami dalam sujud. Wafatkan kami dalam ruku. Wafatkan kami dalam tahajud. Wafatkan kami dalam duha. Wafatkan kami setelah kami mendapatkan ridho kedua orang tua. Wafatkan kami dalam maaf semua orang yang pernah kami dzalimi. Wafatkan kami dalam keadaan kami bebas tanpa hisab. Allahumma amitna syuhada. Wafatkan kami dalam kesyahidan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridhoi kami untuk menduduki surga-Mu kelak yang Kau janjikan bagi siapapun yang layak dimasukkan ke dalamnya. Ya Allah, sembuhkan orang yang sedang sakit, cabut rasa sakit dan penyakitnya. Lunasi orang-orang yang sedang tenggelam dan terlilit hutang, ya Allah. Hajikan dan umrohkan kami yang sudah berniat berhaji dan berumroh tahun ini. Muliakan kedua orang tua kami. Sehatkan lahir batinnya. Amin ya Allah. Panjangkan umurnya. Penuhi semua hajatnya, wujudkan semua cita-citanya. Soleh-solehakan anak-anak yang dilahirkan. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Kami yakin ridho-Mu ada pada ridho keduanya. Allah, kalau ada orang tua kami yang sudah wafat, sampaikan salam rindu kami kepada keduanya. Tegaskan hisabnya, terima amalnya, terangi kuburnya, luaskan bagiannya, ampuni dosanya, pertemukan kelak kami bersama keduanya di surga yang sama. Kami rindu kepada keduanya ya Allah. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada kekasih-Mu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kehendaki kami bertemu di Telaga Al-Kautsar kelak bersama. Berikan tenaga kepada kami untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah.